Liberalisme kapitalisme. Apa itu liberalisme? Liberalisme adalah sebuah paham ideologi atau pandangan dan tradisi bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah hal yang utama. Dalam konteks ini, hak kebebasan merupakan fundamentalisme yang melekat pada setiap individu. Manusia diperbolehkan untuk mengeluarkan pikiran gagasannya dan bertindak laku dengan batasan peraturan hukum guna mengatur dinamika masyarakat. Paham ini pertama kali dikembangkan oleh Raja John dari Inggris di Piagam Magna Carta. But if by a liberal they mean someone who looks ahead and not behind, someone who welcomes new ideas without rigid reactions, someone who cares about the welfare of the people, their health, their housing, their schools, their jobs, their civil rights and their civil liberties, someone who believes that we can break through the stalemate and suspicions that grip us in our policies abroad. If that is what they mean by a liberal, then I'm proud to say that I'm a liberal. Apa itu paham kapitalisme? Kapitalisme adalah situasi ekonomi di mana perdagangan dipegang oleh swasta dengan tujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sejarawan mengatakan bahwa kapitalisme muncul saat abad ke-14 di mana kaum buruh tidak ingin bekerja sama lagi setelah mereka dipaksa untuk produksi bagi kaum bangsawan. Penjelasan lain mengatakan lahirnya kapitalisme di abad ke-16 muncul dari pemahaman feodalisme saat industri Inggris terfokus pada industri sandang. Bagaimana keterkaitan kapitalisme dan liberalisme? Liberalisme membentuk pemahaman kapitalisme. Introduksi dari liberal adalah kebebasan individu, sehingga ada sebuah konsep bahwa pasar yang bebas dari intervensi negara untuk mengembangkan kreativitas individu. Dalam mewujudkan pasar bebas, maka harus bebas dari pemerintahan. Kedudukan pemerintah hanya melindungi dan tidak sewenang-wenang terhadap individu. Itu mengapa menurut libertarian, kapitalislah yang paling cocok untuk dijalankan dalam aktivitas ekonomi. Meskipun beberapa libertarian kini menganjurkan kapitalisme laissez-faire dan hak milik pribadi yang kuat seperti di tanah, infrastruktur, dan sumber daya alam orang lain, sementara minarkisme percaya pemerintahan terpusat yang terbatas diperlukan untuk melindungi individu dan properti mereka dari pelanggaran tertentu, anarkisme mengusulkan untuk sepenuhnya menghilangkan negara sebagai sistem politik yang sah. Tokoh kapitalis ada Karl Marx, Adam Smith, dan Max Weber, dan untuk paham liberal ada John Locke, J.J. Rousseau, dan Voltaire. Negara yang menganut paham tersebut ada Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Apa itu komunisme? Komunisme berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, dan juga bahasa Inggris, common, atau universal, adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi serta tidak mengenalnya kelas sosial, uang, maupun negara. Ideologi komunis pertama kali dikembangkan oleh Karl Marx dan merupakan kebalikan dari ideologi kapitalis, di mana kapitalis mengandalkan demokrasi serta produksi modal untuk membentuk masyarakatnya. Nah, ideologi komunisme sendiri merupakan ideologi kesetaraan ekonomi melalui penghapusan kepemilikan pribadi. Keyakinan komunisme yang paling terkenal diungkapkan oleh Karl Marx, berpusat pada gagasan bahwa ketidaksetaraan dan penderitaan diakibatkan oleh kapitalisme. Kelas pekerja atau proletariat harus bangkit melawan pemilik kapitalis atau bourgeois, sesuai dengan cita-cita komunisme, dan melembagakan masyarakat baru tanpa kepemilikan pribadi, tanpa kelas ekonomi, serta tanpa keuntungan. Sejarah komunisme. Komunisme sudah ada sejak tahun 1848. Konsep atau paham ini pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels dalam sebuah manifesto politik. Manifesto politik mereka pada saat itu berisi teori, analisis pendekatan komunis untuk perjuangan kelas masyarakat, dan kemakmuran ekonomi yang pada akhirnya menjadi suatu gerakan politik yang paling berpengaruh pada saat itu. Latar belakang munculnya ideologi ini adalah karena adanya kesenjangan ekonomi di berbagai negara Eropa pada segi industri.
Pada masa itu, orang-orang yang berkuasa lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi sendirinya, di mana petani dan buruh selalu mengalami penindasan. Karl Marx dengan paham komunismenya ingin menciptakan suatu masyarakat yang lebih adil di mana tidak adanya kelas sosial, mengutamakan hak setiap orang, serta tidak bergantung kepada Tuhan maupun agama. Bagi dia, agama merupakan tempat pelarian manusia dari kenyataan yang tak bisa dihadapinya. Sejak saat itu, komunisme pun mulai diterima di banyak kalangan, apalagi saat terbentuknya Uni Soviet dengan Komintern sebagai organisasi komunisme internasional yang terbentuk di Rusia. Disitulah komunisme sedang berada di puncak kejayaannya, hingga akhirnya tumbang pada saat akhir dari Perang Dingin, tepatnya pada tahun 1991 bersamaan dengan tumbangnya Uni Soviet. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari negara yang memahami paham komunisme. Nah, yang pertama itu tidak adanya pembagian kelas sosial, kemudian tidak mengenal adanya konsep agama atau ketuhanan, yang ketiga, menganut sistem politik satu partai, yang keempat, tidak mengenal adanya negara, yang kelima, tidak mengenal sistem kepemilikan pribadi, yang keenam, semua sektor adalah milik pemerintah, yang ketujuh, atau yang terakhir, pendidikan dan pekerjaan sudah dijamin oleh pemerintah. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh komunis maupun sosialis. Yang pertama, ada Karl Marx, yang merupakan pencetus dari ideologi komunisme bersamaan dengan Friedrich Engels. Yang ketiga ada Joseph Stalin. Dan yang terakhir yaitu Mao Zedong dengan konsep Maoisme. Hingga saat ini, setidaknya ada 5 negara di dunia yang masih mengadopsi paham komunis maupun sosialisme. Yang pertama ada Korea Utara dengan ideologinya yang bernama Juche. Kemudian ada Republik Rakyat Tiongkok dengan Maoisme. Yang ketiga ada Kuba, lalu ada Laos, dan yang terakhir ada Vietnam. Sosialisme. Apa itu sosialisme? Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik, atau juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau kolektif atas alat-alat produksi. Kaum sosialis berpendapat bahwa kepemilikan bersama atas sumber daya dan perencanaan terpusat memberikan distribusi barang dan jasa yang lebih setara dan masyarakat yang lebih adil. Selain secara umum, sosialisme memiliki pengertiannya sendiri menurut para ahli. Gerald Brontal. Menurutnya, sosialisme adalah suatu teori dan politik yang memfokuskan pentingnya peranan pemerintah dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang. Sultan Syahrir. Menurut Sultan Syahrir, sosialisme adalah suatu gerakan untuk mencari keadilan di dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Teuku Meirudi. Terakhir, menurut Teuku Meirudi, sosialisme merupakan sebuah paham yang mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi atau individu. Sejarah terbentuknya sosialisme. Paham sosialisme muncul sebagai sebuah bentuk reaksi terhadap paham liberal ekonomi dan kapitalis modern pada awal abad ke-19 Masehi di Eropa. Paham ini muncul ketika terjadinya revolusi industri di Inggris yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis menguasai alat-alat produksi karena penguasaan modal tertimbun pada mereka dan mereka mendapatkan banyak keuntungan yang menyebabkan mereka berada di taraf kehidupan yang tinggi. Sementara, kaum proletar dengan gaji yang sangat rendah membuat mereka hidup miskin dan tinggal di tempat kumuh. Kesenjangan sosial yang kian semakin terlihat menimbulkan sifat individualisme mereka, maka dari itu muncul sebuah gerakan yang dinamakan revolusi sosial. Pengaruh dari ideologi ini mencakup ranah internasional seperti negara di Eropa Barat Laut dan Tengah, Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru. Sosialisme ini muncul kira-kira pada awal abad ke-19, tapi gerakan ini belum berarti dalam lapangan politik. Baru sejak pertengahan abad 19, yaitu sejak terbit bukunya Marx, Manifest Komunis, pada 1848, sosialisme itu seakan-akan sebagai faktor yang sangat menentukan jalannya sejarah umat manusia. Nah, dari sejarah itu dapat kita lihat ciri-ciri sosialisme. Pertama, tidak mengenal adanya kelas borjuis dan proletar.
Kedua, menciptakan masyarakat yang dapat saling bekerja sama dan memunculkan rasa solidaritas. Ketiga, hak kepemilikan atas alat-alat produksi milik pribadi akan diakui secara terbatas. Dan terakhir, sosialisme memiliki prinsip kesederajatan dan pemerataan bagi rakyat. Perbedaan komunisme dan sosialisme. Pertama, dalam bidang kepemilikan. Di bawah komunisme, tidak ada yang namanya milik pribadi. Semua properti dimiliki bersama, dan setiap orang menerima bagian berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Pemerintah pusat mengendalikan semua aspek produksi ekonomi dan menyediakan kebutuhan dasar warga negara. Sebaliknya, di bawah sosialisme, individu masih dapat memiliki properti, tetapi produksi industri atau sarana utama untuk menghasilkan kekayaan dimiliki dan dikelola secara komunal oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Perbedaan utama lainnya antara sosialisme dan komunisme adalah cara untuk mencapainya. Dalam komunisme, sebuah revolusi kekerasan di mana kaum buruh bangkit melawan kelas menengah yang dipandang menghalangi untuk mencapai negara komunis murni. Sedangkan, para penganut sosialisme mencari perubahan dan reformasi, tetapi bersikeras untuk membuat perubahan ini melalui proses demokratis dalam struktur sosial dan politik yang ada, bukan menggulingkan struktur itu. Terakhir, dalam bidang ekonomi, tidak seperti komunisme, sistem ekonomi sosialis menghargai upaya dan inovasi individu. Demokrasi sosial, bentuk paling umum dari sosialisme modern, berfokus pada pencapaian reformasi sosial dan redistribusi kekayaan melalui proses demokrasi, dan dapat hidup berdampingan bersama ekonomi dan kapitalis pasar bebas. Apakah sosialisme membentuk komunisme atau sebaliknya? Bagaimanakah hubungan keduanya? Nah, jadi gagasan mengenai sosialisme ini sebenarnya sudah muncul semenjak zaman Yunani kuno. Dari gagasan tersebut, Karl Marx bersama Friedrich Engels mengungkapkan sosialisme ilmiah menjadi dasar dari komunisme modern. Marxisme muncul pada saat manifesto politik komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels yang kemudian berkembang menjadi sosialisme. Pada abad ke-19, Partai Buruh Australia menjadi partai sosialis pertama di dunia yang terpilih dalam pemilu di Queensland. Kemudian di abad ke-20, setelah meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia Uni Soviet yang saat itu dipimpin oleh Lenin, menggabungkan pemikiran Marxisme dengan Leninisme yang kemudian menghasilkan paham komunis internasional yang hingga saat ini masih dipakai oleh beberapa negara di dunia. Paham nasionalisme. Apa itu paham nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang ditimbulkan oleh persamaan tradisi yang berkaitan dengan sejarah, agama, bahasa, kebudayaan, pemerintahan, tempat tinggal, dan keinginan untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisinya sebagai milik bersama dari anggota bangsa itu sebagai kesatuan bangsa. Nasionalisme berarti pengakuan hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Pengakuan terhadap nasionalisme harus disertai sikap anti-diskriminasi, sebab setiap orang mempunyai hak yang sama atas bela negara. Apa saja prinsip paham nasionalisme? Prinsip kebersamaan, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Prinsip persatuan dan kesatuan, yaitu mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan. Prinsip demokrasi, yaitu memandang bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Siapa saja tokoh-tokoh nasionalisme? Joseph Ernest Renan, Otto Bauer, Hans Kohn, dan Louis Snyder. Paham fasisme. Apa itu paham fasisme? Fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut. Apa saja ciri-ciri fasisme? Yang pertama, yaitu kepemimpinan otoritas absolut. Yang kedua, gerakan militerisme penting. Ketiga, musuh dikonstruksi dalam sebuah kerangka konspirasi atau ideologi. Dan yang terakhir, ideologi identitas, di mana sebuah unsur harus murni.
Siapa saja tokoh-tokoh fasisme? Adolf Hitler, Benito Mussolini, dan Kaisar Hirohito. Apa perbedaan paham nasionalisme dan paham fasisme? Nasionalisme adalah sebuah paham yang menginginkan adanya suatu persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nasionalis mewujudkan nasionalismenya dengan cara mencintai bangsanya. Sedangkan, fasisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa bangsanya adalah bangsa yang paling baik daripada bangsa lain. Seorang fasis menunjukkan fasismenya dengan cara mencintai negaranya dan menjelek-jelekan negara lain. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencangkup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kata demokrasi pertama kali muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 sebelum Masehi, yang dipimpin oleh Cleisthenes. Cleisthenes disebut juga sebagai Bapa Demokrasi Athena. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama. Yang pertama adalah pemilihan acak, di mana warga biasa bisa mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan. Yang kedua adalah majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung, dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung, dalam artian rakyat melalui majelis dan pengadilan mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Sistem pemerintahan demokrasi memiliki beberapa prinsip-prinsip penting dalam menjalankan sistemnya. Yang pertama adalah negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan adanya undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak dapat campur tangan dalam peradilan, karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan, sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan HAM untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga negara. Yang ketujuh, kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah dengan membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Selanjutnya, sistem demokrasi memiliki beberapa karakteristik yang melekat. Yang pertama,
seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang kedua, menerapkan konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang serta adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintah serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi. Yang keenam, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, serta tanggung jawab dari pihak yang terpilih. Dan yang terakhir, pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Berikut adalah contoh-contoh negara yang menganut paham demokrasi. Yang pertama ada Amerika Serikat. Yang kedua, Brazil. Yang ketiga, Denmark. Yang keempat, India. Yang kelima, Indonesia. Yang keenam, Islandia. Yang ketujuh, Nigeria. Kedelapan, Pakistan. Kesembilan, Selandia Baru. Dan yang terakhir, Swedia. Selanjutnya ada Pan-Islamisme. Apa itu Pan-Islamisme? Pan-Islamisme adalah sebuah gerakan dan juga gagasan dari Timur Tengah untuk menyatukan kaum muslimin, kemudian membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan dan mengusir penjajahan dunia barat atas dunia Islam. Inti dari gerakan ini adalah bahwa Islam lemah menghadapi Eropa karena umatnya menyimpang dari ajaran sejati. Maka untuk menghadapi kekuasaan barat dan mencegah kemerosotan moral, orang-orang Islam haruslah berpedoman hukum utama, yaitu hukum Islam dengan Al-Quran dan hadis dalam berbangsa dan bernegara. Paham ini berasal dari gagasan Jamaluddin Al-Afghani, yang walaupun sebenarnya ide tersebut secara samar-samar pernah dicanangkan oleh Al-Tatawi. Lalu setelah mulai menyebarnya paham ini, Muhammad Abduh yang adalah seorang pemikir muslim dari Mesir mulai mengikuti dan meneruskan gagasan tersebut pada abad ke-20. Paham tentang perlunya penyatuan dunia Islam yang menjadi inti Pan-Islamisme erat kaitannya dengan kondisi abad ke-19. Pada abad itu, terjadi kemunduran di negara Islam. Sebaliknya, di negara barat terjadi kemajuan yang disertai dengan penjajahan terhadap negara-negara Islam. Jamaluddin Al-Afghani melihat negeri Islam, terutama penguasanya, tidak menyadari bahaya campur tangan bangsa asing tersebut. Campur tangan Inggris pertama kali ia saksikan dan rasakan di negerinya sendiri, Afghanistan. Kemudian ia menyaksikan campur tangan bangsa Eropa di Mesir. Ia melihat betapa miskinnya negara itu, kemudian merasa aneh dengan kondisi Mesir yang sangat gersang, padahal tanahnya subur dan kaya. Mesir yang pada saat itu mengalami permasalahan ekonomi, membuat banyak bangsa asing, dominannya bangsa barat, masuk dan ikut campur dalam masalah itu. Akan tetapi, campur tangan asing ini justru membuat Mesir semakin memburuk. Mesir terus dieksploitasi. Hal tersebut semakin menambah keyakinannya bahwa dunia Islam sedang menjadi permainan politik bangsa barat. Kondisi dunia Islam yang demikian itu kemudian melahirkan obsesi yang kuat dalam dirinya untuk menggalang dan mewujudkan upaya penyatuan dunia Islam yang disebut Pan-Islamisme. Gerakan Pan-Islamisme ini banyak mempengaruhi rasa nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan di banyak wilayah yang mayoritas rakyatnya Muslim, seperti Turki, Mesir, India, hingga ke Indonesia. Pemikiran Afghani kelak mengilhami gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir sampai sekarang ini.